Kiribati, sebuah negara kecil di tengah Samudra Pasifik, menghadapi ancaman eksistensial akibat naiknya permukaan air laut. Dengan ketinggian rata-rata hanya 2 meter di atas permukaan laut, Kiribati berisiko tenggelam dalam beberapa dekade mendatang. Namun, sebelum membahas ancaman ini, mari kita melihat bagaimana sejarah dan perkembangan negara ini dari masa sebelum berdiri hingga setelah merdeka. Latar belakang Kiribati sebelum berdiri. Sebelum menjadi negara merdeka, wilayah yang kini dikenal sebagai Kiribati telah dihuni oleh penduduk asli Mikronesia selama lebih dari 2000 tahun. Mereka hidup sebagai masyarakat maritim, bergantung pada laut untuk makanan dan perdagangan. Pada abad ke-19, Kiribati menjadi bagian dari koloni Inggris dengan nama Protektorat Kepulauan Gilbert dan Ellice. Wilayah ini menarik perhatian kolonial karena letaknya yang strategis serta sumber daya alamnya, termasuk fosfat yang dieksploitasi di beberapa pulau. Kiribati setelah merdeka. Kiribati memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada 12 Juli 1979 dan menjadi republik yang berdaulat. Setelah merdeka, Kiribati menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan lingkungan. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perikanan dan pertanian subsisten, sementara pendapatan negara sangat bergantung pada dana yang diinvestasikan dari keuntungan penjualan fosfat di masa kolonial. Selain itu, Kiribati memiliki wilayah laut yang luas, yang menjadikannya negara dengan zona ekonomi eksklusif, D, yang penting dalam industri perikanan global. Namun, ancaman terbesar yang dihadapi Kiribati bukanlah ekonomi, melainkan perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut menyebabkan erosi pantai, intrusi air asin ke sumber air tawar, dan berkurangnya lahan layak huni. Ancaman tenggelam dan upaya penyelesaian. Naiknya permukaan laut yang disebabkan oleh pemanasan global telah memberikan dampak signifikan bagi Kiribati. Beberapa ancaman spesifik yang dihadapi negara ini meliputi erosi pantai, gelombang laut yang semakin tinggi dan abrasi menyebabkan hilangnya daratan secara bertahap, mengancam infrastruktur serta pemukiman penduduk. Intrusi air asin, air laut merembes ke sumber air tawar, membuat persediaan air minum semakin langka dan merusak tanah pertanian. Banjir pasang, naiknya air laut menyebabkan banjir saat pasang tinggi, yang semakin sering terjadi dan merusak rumah-rumah serta fasilitas umum. Hilangnya pulau-pulau kecil, beberapa pulau kecil di Kiribati sudah mulai tenggelam, membuat sebagian penduduk harus berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Migrasi iklim, banyak penduduk Kiribati diperkirakan harus bermigrasi ke negara lain dalam beberapa dekade mendatang, akibat semakin menyusutnya lahan yang dapat dihuni. Sebagai respons terhadap ancaman ini, pemerintah Kiribati telah melakukan berbagai upaya, termasuk membeli tanah di Fiji pada tahun 2014. Kiribati membeli sekitar 20 km persegi lahan di Fiji untuk digunakan sebagai tempat relokasi penduduk jika kondisi semakin memburuk. Diplomasi iklim, Kiribati aktif dalam berbagai forum global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Konferensi Perubahan Iklim, COP, untuk menekan negara-negara industri agar mengurangi emisi karbon. Adaptasi infrastruktur, pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk membangun tanggul, memperkuat garis pantai dengan vegetasi bakau, serta memperbaiki sistem pengelolaan air tawar. Pemanfaatan teknologi, proyek-proyek seperti pembuatan pulau buatan dan pengolahan air laut menjadi air tawar sedang dikaji untuk membantu mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat Kiribati. Edukasi dan kesadaran publik, program pendidikan dan pelatihan keterampilan diberikan kepada warga agar mereka dapat beradaptasi jika harus pindah ke negara lain. Jadi kesimpulannya, Kiribati bukan hanya sekadar negara kecil di Pasifik, tetapi juga simbol perjuangan melawan dampak perubahan iklim yang nyata. Jika dunia tidak segera mengambil tindakan serius dalam mengatasi pemanasan global, Kiribati mungkin akan menjadi salah satu negara pertama yang menghilang dari peta dunia. Upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Kiribati patut menjadi perhatian global, karena apa yang terjadi di Kiribati hari ini bisa menjadi kenyataan bagi banyak negara lain di masa depan. Akankah Kiribati dapat bertahan dari ancaman ini? Ataukah mereka harus menghadapi kenyataan menjadi bangsa tanpa tanah air?
Hanya waktu dan langkah nyata dari komunitas global yang akan menentukan nasib mereka.